Kayak lu nggak terpaku sama lingkungan lo lahir. Lu mau lahir dimanapun itu sebuah privilege buat lu. Lu mau lahir miskin sekali dengan barrier kemiskinan struktural yang ada gitu misalnya, dan lu nggak punya koneksi atau teman-teman atau keluarga pada saat itu yang bisa ngebantu, ya itu jadi privilege buat lu buat keluar dari lingkungan tersebut. Menikah kalau bisa jangan terburu-buru, dan maksudnya bukan jalan keluar dari masalah kamu, karena yang paling aku takutkan tuh gak sekedar mati ya, tapi aku takut gak pernah mengungkapin perasaan ke orang yang aku cintai sampai aku mati. Karena tujuan ultimate-nya adalah gue cuma mau keluar dari rumah. Jangan pernah percaya sama omongan orang di internet. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Aku Bilal, hari ini kedatangan 2 tamu spesial. Ada Juan dan Feby. Halo. Kenapa kalian ada di sini? Karena aku penasaran sama POV kalian sebagai anak 20-an ya. Jadi podcast Suara Berkelas itu followersnya, audiensnya anak 20-an. Dan mereka tuh penasaran banget sama orang-orang yang mungkin di mata mereka tuh, oh ini kayak idola aku gitu ya. Jadi mungkin kan di mata orang-orang, Juan atau Feby dikenal sebagai artis. Dan bisa ceritain nggak latar belakang kalian berdua dari POV yang orang selama ini nggak aware gitu loh. Ada sisi lain mungkin orang nggak tahu tentang gua. Saya sebenarnya teori konspirasi. Itu berat ya. Ya, apa yang nggak orang lain nggak tahu tentang orang aku lain ya? nggak tahu nih. Iya. Saya sebenarnya teori konspirasi. Teori apa tuh? Adalah seekor robot yang dikendalikan. Oh serius? Enggak lah. Apa? Tapi itu beneran jawaban loh. Ini beneran. Iya. Jawabannya gitu kalau apa yang nggak diketahui. yang orang nggak tahu gitu. Iya, orang nggak tahu. Kira. Tapi kan orang ngeremehin kali ya, oh nggak mungkin deh. Iya, tapi kayaknya nggak mungkin. Soalnya gue belum penting-penting banget kali ya. Kalau gue presiden mungkin kayak semua orang bakal. Semua fakta menarik. Iya, wow, begitu. begitu. Orang nggak tahu ya. Apa ya? Nggak ada yang menarik. Fun fact gue biasa aja merendang, nggak terlalu suka. Tapi gue tetap makan. Gue suka rendang. Bedakan kita. Bedakan kita. Lo Fred? Apa ya? Yang orang-orang lain nggak tahu selain aku artis gitu. Yang gue tahu tadi pelari kan. Iya, makanya kayak ya, maksudnya kayaknya everything is already on my social media. Kalau nggak ada di social media aku, then it is private, it's my private life, dan aku merasa itu harus stay private aja. Jadi apa yang orang lain nggak tahu, kayaknya semuanya juga udah tahu ya. Aku selain pemain film, maksudnya aku ada di industri entertainment ini, aku juga punya beberapa kegiatan lain, kayak aku suka berolahraga, aku suka lari, terus aku juga punya beberapa bisnis, kayak aku punya creative compound, ada Donburi juga, ada coffee shop juga, gitu sih paling. Kalau olahraga gak? Olahraga dia juga, maraton dia juga. Maraton juga? Iya. Tapi gue notice tadi gue cek IG-nya sepeda. Yoi, gue anaknya Dia emang setiap sporty abis. berapa bulan sekali tuh ganti cabur. Oh iya. Karena gue bosen. Kayak lari gitu, sekarang semua orang lari, aduh bosen gue lari. Sekarang udah bosan berarti lari? Lari, iya bosen. Akhirnya gue ganti sepeda. Jadi saat semua orang berhenti sepedaan, gue sepedaan. Oke, apa bedanya lari sama sepeda? Heart rate-nya tidak melonjak spiking seperti lari. Lari kan dari awal kita heart rate-nya kenceng, terus konstan, kenceng terus. Kalau sepeda itu naik turun tapi gak spiking tiba-tiba tinggi. Terus capeknya gak kayak lari. Kalau lari itu kita konstan di zona yang berapa, zona tempo gitu misalnya. Nanti fatigue-nya berasa di 30 something. Kalau sepeda tuh bisa kalau kita gak dilatih endurance bisa tiba-tiba capek. Kayak tiba-tiba fatigue aja udah nggak bisa keangkat gitu pahanya buat ngayuh. Serius kan bedanya apa? Gokil, serius. Karena banyak orang yang mungkin di industri kreatif, di entertainment yang sibuk
syuting atau sibuk ada aktivitas, tapi nggak pernah melibatkan olahraga di aktivitas mereka. Itu aku notice banyak teman-teman aku yang kayak gampang sakit ya, atau naik berat badan lebih gampang gitu. Dan kenapa kalian memilih olahraga masuk ke aktivitas kalian? Karena biar bisa tidur malamnya. Kalau enggak kita insomnia. Yes. Iya nggak, Bang? Iya, kalau aku ya emang pengen panjang umur juga sih. Iya, benar. Iya, dengan semua aktivitas, pertama jam tidur jelek, terus abis itu makan juga kita nggak pungkirin kadang suka sembarangan, terus kualitas udara juga di Jakarta ini Semangat, gengs. makin jelek. Jadi ya kalau nggak diimbangin dengan olahraga pasti ada aja penyakitnya. Jadi ya karena aku masih pengen jalan-jalan, masih pengen menikmati hidup dan tidak pengen ngerepotin orang, karena sakit itu ngerepotin orang. Jadi di masa tua ya, maksudnya mungkin kalau sekarang ibaratnya wah kuat, masih anak umur 20-an, mau begadang sampai besok pagi 2 hari 2 malam juga santai. Tapi itu tuh efek domino, nanti kayak umur 40-50 bakalan ada aja penyakitnya gitu. Insya Allah sih amit-amit jangan sampai ya, jangan sampai menimpa kalian, tapi biasanya kan kayak gitu. Nah jangan sampai kayak gitu, jadinya ya diimbangi dengan olahraga. Kemana dong, aku udah ketemu coach yang bilang kenapa aku olahraga setiap hari, karena aku ingin mati dalam versi postur terbaikku katanya. Wih, keren bener. kan? Iya, Kayak iya. bayangin lo Kalau dipajang, wah keren juga badannya nih orang. Keren Iya nih, kan? olahraga nih orang. Matinya kenapa ya? Tapi kira-kira kan iya kan? naik sepeda. Matinya mencurigakan nih, kayaknya diracun nih. Nggak mungkin dia mati karena sakit nih. Sakit tuh inevitable menurut aku kadang kan, nggak tahu, kadang tiba-tiba ya kayak kemarin tiba-tiba ada COVID, itu kan semuanya Benar. kita nggak diprediksi, di luar prediksi manusia. Jadi Justru karena COVID kan orang olahraga kan. iya makanya itu beneran kayak blessing in disguise sih, justru gara-gara pandemi orang-orang jadi mulai aware lagi bahwa harus olahraga, terus lifestyle harus lebih sehat, makanan juga orang jadi memilih pilihan yang lebih sehat gitu. Betul. Dan di fase 20-an ya, kenapa ngomong 20-an, karena aku bilang tadi audiens kita anak-anak 20-an yang masih overthinking, masih dikit-dikit insecure gitu. Enggak olahraga berarti. Dan di fase kalian berdua nih, udah sampai di titik ini, mungkin udah jauh lah perjalanan kalian ya. Seberapa besar pengaruh dari orang tua, lingkungan, pertemanan sampai hari ini? Siapa dulu nih? Serah. Maksudnya untuk kayak lu jadi karakter yang lu inginkan, the best version of yourself lah, seberapa besar dampaknya? oh ya besar sekali harusnya ya, karena memang menurut aku karakter manusia sampai saat ini ya itu akumulasi dari semua orang yang dia temui, gak cuma orang tua, gak cuma teman, sahabat, tapi ya kita kan belajar proses. Jadi setiap orang kita temuin pasti kita kayak pick up something, kayak oh kok dia orangnya kayak gini, gue berarti gak boleh kayak gini ya gitu. Pick up something. Itu aja orang yang kita temuin aja kita pasti pick up something dari mereka gitu. Ada take away-nya lah. Apalagi orang yang kita intensitasnya ketemu terus, misalnya orang tua atau sahabat, ya teman-teman ya terdekat lah. Ketemu terus tau. Bentar, Ada. udah lama temenan nih ceritanya? Lama gak sih? Iya, lumayan. Jadi Dulu dia masih udah girl band. jadi udah pasti pengaruhnya besar sekali sih untuk aku sampai saat ini, baik perkembangan karakter maupun karir semuanya. Iya. Ya kayaknya karakter manusia menurut gua itu semua yang tadi udah omongin tuh sangat benar, kayak semuanya tuh ngaruh karena tapi bukan jadi patokan tuh gimana ya, kayak lo nggak terpaku sama lingkungan lo lahir. Lo mau lahir dimanapun
itu sebuah privilege buat lo. Lo mau lahir miskin sekali dengan barrier kemiskinan struktural yang ada gitu misalnya, dan lo nggak punya koneksi atau teman-teman atau keluarga pada saat itu yang bisa ngebantu, ya itu jadi privilege buat lo buat keluar dari lingkungan tersebut gitu misalnya. Jadi balik lagi ke manusianya kan yang bisa menembus dan berevolusi menjadi manusia yang lebih baik dari karakternya. Keren ya, di quotes aja nanti ya. Nah, maksudnya intinya kan semuanya berpengaruh. Yeah, Either pengaruhnya buat buruk atau baik kan, tapi semuanya itu berpengaruh. Pola pikir kita hari ini juga, cara ngelihat dunia kan pengaruh lingkungan kita ya. Dan rata-rata kan orang-orang di Suara Berkelas ini juga mereka follow kita ya karena mereka ngerasa masih sulit menemukan jati dirinya gitu. berat pembahasannya. Dan iya makanya mereka kemarin question di box kita tentang podcast ini, yaitu gimana ya caranya seorang Feby dan Juan menemukan, wah ini aku nih, jati diri aku nih, ini karakter aku nih gitu, dan nggak gampang terdistraksi sama apa kata orang gitu. Kayaknya emang itu proses panjang manusia sampai mati akan selalu menemukan sih. Masih mencari ya? Selalu akan mencari. Menurut gua perubahan tuh abadi. Ya kan? Oh, karena ya emang bener iya. Iya. Sepakat gak lo? Sepakat. Perubahan tuh abadi. Sepakat. Yang gak akan berubah itu perubahan doang. Iya. Oh iya. Menurut aku kan ya hidup itu emang journey. Kita belajar tuh proses nggak akan berhenti sampai kita mati. Jadi proses menemukan kayak jati diri, kayak karakter gue seperti apa, itu ya akan terus belajar dan terus menemukan sampai nanti kita mati. Jadi menurut gue jangan dibatesin, jangan malah diberhenti. Oke, gue berarti orangnya kayak gini. Menurut aku untuk beradaptasi di dunia yang global ini, modern 2024, nggak bisa kita berhenti stop kayak oke, gue orangnya kayak gini titik gitu. Jangan malah. Kan ada orang generalis, spesialis ya, dan sekarang aku lihat rata-rata orang tuh harus jadi generalis ya. Lu jadi artis, lu juga harus bisa konten kan. Ada juga orang yang kayak mungkin backgroundnya artis, tapi secara sosial media manajemennya malah kayak terbatas gitu ya. Gitu. Tapi pilihan sih sebenarnya. Pilihan ya? Iya benar, pilihan. Dan again pilihan, jadi ya no judge juga kalau orang memilih untuk cukup di situ. Nggak apa-apa geng. Kayak bangun rumah, kayak renov rumah nggak selesai. Siap. Pengalaman pribadi kali ya? No, beneran renov rumah tuh nggak pernah selesai. Lo lihat 2 tahun lagi pasti kayak gue pengen ganti ini deh. Gue pengen ganti ini deh. Iya. Kayak gitu. Satu sisi ada perasaan tidak cepat puas, itu positif ya. Tapi ada sisi positifnya juga ketika lu merasa cukup gitu. Biar lu nggak mau lebih gitu loh. Biar nggak ngabisin duit rumahnya. Iya, tiba-tiba pengen kolam renang 3 tingkat gitu. Mungkin lah. Mungkin orang penasaran ya kenapa tiba-tiba gue satuin nih, ada Feby, ada Juan gitu. Lagi ngapain sih kalian sekarang? Projectnya ngapain nih? Kita sedang promo film. Jangan hard selling gitu dong, santai lebih soft itu. Geng kelas. Salah ya? Iya, kita soft selling. Orang ditanya kita to the point aja, ngapain? Ya nggak apa-apa. Soft selling tuh kayak gimana coba? Kita lagi bercengkrama aja dengan Bilal. Iya. Kebetulan kita ketemu di sini ya, Bi, gitu. Kebetulan tadi gue dari mana? Dari Bintaro. Jauh-jauh ke sini. Gak sengaja ketemu sama Bilal. Terus lagi ngobrol-ngobrol. Mau pesan bakmi di sini nih. Enggak, kepanjangan. Iya, kan soft selling tuh tidak to the point, bro. Panjang jadi ceritanya. Cerita sebelumnya tuh harus kayak wow. Enggak menjawab apapun. Enggak ya. Jadi kita lagi sibuk sekarang, kita lagi ada film terbaru judulnya Sampai Nanti Hana. Ya, itu bakalan tayang tanggal 5 Desember 2024. Dan kebetulan kita
main di film tersebut gitu. Nggak dibayar. Wow, kali. Main dong. Main. Main doang nggak dibayar. Tapi kan Volunteer. kalau kita kupas dari sisi kehidupan ya, ini si Hana ini siapa nih dan kenapa sampai jumpa nanti gitu? Sampai nanti. Sampai nggak ada sampai jumpa nanti. Oh sorry, sampai nanti. Iya. Kenapa sih? Sampai nanti itu harapan. Kayak ketemu orang kan, kalau kita sampai nanti berarti ada harapan untuk bertemu lagi. Gitu. Oh I see. Iya. Berarti sampai nanti Hana. Oh iya sampai nanti. Sampai nanti Hana gitu. Oke. Nah itu nggak tahu kan kapan nantinya. Tanggal 5 kan? Ya, itu dia, betul. Sampai Pintar 5 Desember masuk. Hana gitu. Boleh ceritain nggak? Aku penasaran sih, misalnya ini ceritanya seperti apa, karakternya seperti apa gitu. Belum nonton lagi saya. Sampai nanti Hana ini bercerita tentang Lu terlalu jujur nih. Iya emang kita juga belum pengen nonton. dia ngomong. Nggak apa-apa, kan santai aja. Bisa. Sampai nanti Hana ini bercerita tentang kesempatan kedua sih. Jadi ada 2 orang sahabat, Gani sama Hana. Oh ini Hana, bukan Feby ya? Bukan. Aku berperan sebagai Hana di Bukan. sini. Jadi mereka itu 2 orang sahabat. Dia kuliah di satu jurusan yang sama, kampus yang sama. Terus mereka juga aktif di mading di kampus. Terus sebenarnya tuh Gani ini menyimpan perasaan lah sama Ana gitu. Sering terjadi ya? Di kota-kota besar, betul. Tapi nggak ada keberanian untuk mengungkapkan. Nah sampai akhirnya Hana sendiri di satu sisi tertarik sama Gani, cuma pada saat itu cinta tuh bukan prioritas utamanya dia dalam hidup. Hana gitu. Ini gini ceritanya filmnya. Iya. Lu baru tahu juga? Lu Baru tahu tahu dia baru Nggak ada baru dia nih prioritasnya, diceritain. kan prioritas gue nggak Oh, iya. gitu. Sorry. Iya. Apa namanya, prioritas Hana tuh bukan kayak gitu. Jadi akhirnya maksudnya sampai di titik terakhir mereka udah mau lulus, ya Hana memilih untuk melanjutkan hidupnya karena Gani pun nggak berani mengungkapkan. Ya di ending cerita maksudnya kita bisa lihat bahwa apa yang namanya kesempatan kedua itu ada dan bisa terjadi sama Hana dan juga Gani gitu. Tuh. Tapi lu pernah ngerasain di dunia nyata lu suka sama orang gak pernah ngungkapin gitu atau dipendam terus? Pernah lah. Siapa yang nggak pernah? Siapa yang gak pernah benar? Pernah lah, kita semua pernah lah. Siapa yang nggak pernah? Tapi kadang-kadang nggak apa-apa, nggak diungkapin tuh. Kenapa? Kayak ternyata nggak semua perasaan tuh harus diungkapin gitu. Kenapa? Masih kenapa lagi nih? Kenapa lagi ya? Mana ya? Kadang-kadang apa yang kita rasain saat itu jadi sebuah ambigu buat diri kita sendiri. Oh misalnya ngerasain lapar gitu. Tapi kadang-kadang otak lu miss signal aja ngasih tahu ke kepala lu bahwa lu tuh sebenarnya lagi haus. Gitu. Ini beneran. Yeah. Ini beneran. Kayak lu bisa ngerasain lapar padahal lu sebenarnya haus. Gitu. Butuh air ya. Bahkan yang to the basic human needs aja kita bisa miss signal gitu. Apalagi perasaan ke orang lain. Kadang kita ngerasa marah sama seseorang gitu. Padahal kita nggak marah sama dia. Padahal kita lapar aja. Ngerti nggak lu? Lu kalau lagi lapar kan tiba-tiba kayak emosian sama apa gitu. Nah itu menurut gue kadang-kadang nggak semua perasaan kita harus ungkapin. Kadang-kadang lo nggak terlalu dini aja, terlalu prematur aja sama perasaan lo sendiri untuk bisa meyakinkan, untuk bisa yakin kalau ini itu lo suka sama dia nih, enggak kan? Bisa aja lo infatuated aja gitu, atau bisa aja dia sosok yang mirip dengan siapa gitu, ya kan? Ini beneran dari gue nih, ini bukan karena filmnya, beneran. Mungkin dengan lo ungkapin juga bisa jadi merusak hubungan yang selama ini sehat gitu loh. Betul. Bisa jadi ya. Cerdas nih bilang nih. Karena gue ngerasain juga. Curhat dia. Ya. Gimana bilang sama siapa waktu itu? Wah. Ya sorry. Nanya doang. Walau nalik gue gak ada film ini. Tapi
diungkapin. Dari karakter-karakter di situ kan nggak cuma pemeran utama, nggak cuma kalian berdua tuh, ada orang lain. 9. Itu karakternya Pemeran utamanya ada 9. Siapa? Kalau bingung Nggak tahu siapa sih emang. Gimana Lo sih, asal Le? sebut aja kayaknya. Enggak, gue tau lo asal sebut. Iya, tapi lu ya percaya gitu. Enggak, gue Hari cuma ini kayak percaya banget sama gue. enggak. Pak, karakter sebenarnya inti ceritanya kan tentang hidupnya Hana, Gani, Biowan sama ada di sini ada juga berperan Ohim, Ibrahim Rashad. Terus ada juga Anjani Dina. Terus ada Tante Meriam Belina juga. Dan masih ada pemain pendukung lain. Bener-bener. Nggak, gue kepikiran nama Anjani Dina, Andani Dina. Kayak Ih. sama aja gitu kan masih. emang Ya, sorry, emang dia emang agak kelainan. banyak intrusive thoughts gitu. Iya. Dia sat. Gue agak kelainan. Emang agak kelainan orangnya. ya, biasanya Albert Einstein gitu sih. Oh yang bener. Gue pernah ketemu kayak. Yang bener temen SD lu Iya, ya. iya. Selalu beli rokok. Nah tapi dari karakter-karakter itu, pelajaran hidup yang bisa kalian petik apa nih? Kalau lu nggak mau petik apa? Feby aja petik. Iya, Feby kayaknya lebih jago memetik. Feb, coba petik buah, Feb. Maksudnya bisa jadi ada, kan ini ada ngomongin cinta ya. Mungkin dari sisi siapa tadi karakternya? Gani nggak berani ngungkapin ke Hana. Nah dari nggak berani ngungkapin tersebut kan pasti panjang nih ceritanya. Hana nikah lain kan? Atau maksudnya nikah atau gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Iya. Jadi satu film sih ceritanya. Iya. Hana akhirnya melanjutkan hidupnya dan bersama kita melanjutkan hidup dengan pasangan masing-masing gitu. Iya, dan kalau dari cerita Hana sendiri sih dia itu orangnya agak terburu-buru sih dalam mengambil keputusan. Pasti ada tekanan dong. Buru-buru tuh biasanya ada. Triggernya ada, iya, bukan tekanan dari orang tapi trigger sampai dia akhirnya kayak enggak, gue pokoknya mau nikah aja sama orang ini gitu. Nggak ada why-nya. Iya, triggernya itu why-nya. Triggernya salah satunya adalah karena dia sendiri dia punya toxic relationship lah sama keluarganya, terutama sama ibunya gitu. Jadi salah satu cara yang dia ketahui untuk keluar dari keluarganya adalah dengan menikah gitu. Gitu. Itu yang dipelajarin ya, bahwa ya menikah kalau bisa jangan terburu-buru, dan maksudnya bukan jalan keluar dari masalah kamu, karena ya belum tentu ya bagus kalau nikah sama orang yang tepat, tapi kalau nikah sama orang yang salah ya akhirnya malah tambah berantakan gitu sih salah satunya. Waktu itu sebelum podcast ini ada salah satu psikolog datang dan ceritain tentang kisah nyata, tapi mirip yang kayak tadi kalian ceritain. Jadi ada ibunya punya trauma masa lalu, terus dilempar ke anaknya gitu loh. Terus ya anaknya kemudian menjalani hidup penuh trauma lagi gitu. Karena tadi pilihan kan yang kita obrolin dari tadi itu sebenarnya semua pilihan hidup ya. Betul. Lu ngambil keputusan nikah sama ini pilihan hidup gitu. Terus Gani gimana akhirnya? Kan sampai nanti nih Hana gitu. Gani akhirnya dia menulis film. Enggak, menulis. Oh, oke. Menulis surat apa ya? Surat cinta. Surat kuasa. Ya, jadi Gani ini emang suka nulis. Karena kita ini berdua iya, dua-duanya sama-sama suka nulis. Kita emang tergabung di kayak bukan ekskul sih, kalau ekskul tuh SMA. Media kampus. Kayak korannya mading di kampus, kayak menerbitkan koran-koran di kampus gitu. Jadi emang kita dua-duanya nulis. Gani yang
nggak berani ngungkapin perasaannya selama ini, ya akhirnya cuma bisa bisa mencurahkan perasaannya lewat tulisan aja gitu. Betul. Lalu jadikan lagu berdendang. Iya. Enggak, lo ngasal. Ya karena kenapa mungkin di mata aku film ini menarik, banyak orang yang mungkin ngerasain hal yang sama ya. Ungkapin ke orang yang lu suka tanpa lu ungkapin ya dia nggak tahu kan. Atau gini lah, paling sederhana aku pernah nulis juga di buku Jurnal Inspirasi. Bila nulis juga? Gue nulis. Oh, dan dia Gani beneran. Ih, cuy. Feeling gue sih dia Gani nih. Oh iya, Hananya siapa cuy? Makanya kan. Ananya yang gue suka namanya Hana. Ungkapin nggak? Oh iya. Nah jadi gue bilang kalau Ungkapin nggak? Enggak. di quotes itu gue bilang nih gue mau kasih Iya, quotes oke. nih. Oh iya, mau kasih quotes, siap quotes. Ya gue bilang yang paling aku takutkan tuh gak sekedar mati ya, tapi aku takut gak pernah mengungkapin perasaan ke orang yang aku cintai sampai aku mati gitu. Jadi kayak ke orang tua juga gitu, kayak lu gak pernah ngungkapin aku sayang ibu, aku sayang mama, aku sayang ayah gitu. Mereka gak pernah dengar verbal langsung dari anaknya kan, karena mungkin juga dari orang tua jarang ngungkapin perasaan sayangnya ke anak kan budaya timur agak kaku. Ya dari sana aku mikir bahwa oh ternyata selama ini sama temen aja tuh kayak bilang I love you aja orang bisa negative thinking I love you cowok sama cowok mah aneh kan gitu. Tapi ya dari film ini mungkin aku pikir ya juga ya. Such a rough life man. Sedih banget lingkungan lu gak ada yang ngomong. Iya, makanya gue langsung kayak aku sama teman-temanku di ngomong lingkungan- I love you lagi. Oh iya, Iya. gue Tapi emang cowok gitu sih, kayak kita aneh banget untuk Aneh ngomongin. banget. Apalagi di- gue sayang sama lu men gitu. jarang ya di lingkungan gue tuh kayak jarang aja ngungkapin aku sayang kamu. Lu tahu nggak? Iya, Bisa tebak gue dari mana? Jadi bisa tebak nggak udah daerah mana? Nggak bisa tebak. Dari logat gue? Iya ya. Aceh. Cek. Wih. Jadi kayak lingkungan gue tuh kayak laki banget, cocok keras banget gitu. Iya ya harus keras ya harus. Abang manggilnya ya. Ya abang, Iya, siapa bang? mantap Gimana ya. bang? Abang. Iya. Kenapa ketawa tiba-tiba ngomongin Aceh nggak ketawa? Gak tahu nih, tiba-tiba ketawa. Oh, nggak ada. Dia emang gini ketawanya suka agak. Ya emang kayak gini ketawanya. Iya. Jadi gitu, tapi kadang-kadang juga nggak apa-apa sih. Kayak ya ada barrier lah emang di kita nih para laki-laki mungkin ya, untuk ngomong sayang tuh agak berat gitu, apalagi orang tua ke anak. Mungkin nggak sayang sebenarnya, cuma obligasi aja. Jadi orang tua ya nggak masalah juga sebenarnya kan. Ada juga anak nggak sayang sama orang tua ya nggak apa-apa juga. Cuma ya emang benar kata lo, kalau ngomong sayang tuh harus lebih di normalize this guys. Ngomong sayang ke orang. Walaupun lu sebenarnya nggak sayang banget, tapi seenggaknya ngomong aja. Tapi pada akhirnya Paling jadi murah sayang lo. gue penasaran aja sih, misalnya apakah ini bisa spill nggak? Apakah ini karakter semua ini sehat semua? Kan biasanya kalau film ada antagonisnya. Mungkin versi hubungan Hana sama keluarganya tadi terkesan nggak sehat ya. Terus Gani nggak ada problem sama keluarga? Ya nggak harus ada problem sama keluarga sih, untuk punya kekurangan menurut gue. Di film itu ya? Enggak di film, di semuanya, di kehidupan pun kayaknya begitu. Nggak ada manusia yang betul-betul putih, kan kita semua abu-abu. Iya. Kadang pink juga tuh. Kadang pink, bener. Ya lucu banget. Ya, Gue support bro. kalau karakter toxic sendiri ya, kalau di film Hananya emang ada beberapa sih karakter yang menjadi trigger dari masalah, penyebab masalah lah. Ya. Gitu, yang dia punya karakter yang gak bagus buat masa sebagai manusia gitu. Ya salah satunya pasanganku nantinya itu diperankan sama Ohim. Gitu, dia memang agak manipulatif, cukup controlling, kasar juga gitu. Itu sih salah satu karakter yang toksik di film ini. Kan tadi udah ceritain karakter suaminya yang mungkin terkesan
kayak toxic gitu ya, atau abusive ya lebih tepatnya. Aku cuma menduga-duga ya. Tapi karakter Hana ini kan otomatis sebelum nikah kan lebih mengenal ya calon suaminya kan. Apakah itu muncul setelah nikah karakter aslinya? Dan lu boleh ini nggak, boleh spill nggak ke kita titik di mana lu tahu wah ternyata suami gue gini nih, supaya teman-teman di sini yang mungkin nggak gampang ketipu sama looknya cowok, wah. Ya. Karena Gan ini kayak wah mending sama aku gitu ya. Enggak juga. Dia enggak Gue juga. penasaran aja. Iya, Kalau- emang lu pas PDKT enggak kena PDKT bro? Enggak. Nikah-nikah aja Enggak, sih. sama Arya enggak. Kalau sama Arya enggak. Sangat sebentar sih. Makanya Hana ini ngeliat Arya beneran memang sebagai tiket untuk gue bisa keluar dari rumah. Jadi semua sign-sign yang Arya tunjukkan yang berpotensi ke arah abusive dan manipulatif dan sebagainya itu dia abaikan karena tujuan ultimate-nya adalah gue cuma mau keluar dari rumah, simple aja, maksudnya gue cuma mau keluar dari rumah. Dan kebetulan Arya sendiri juga dia kakak kelas, dia juga menjanjikan bahwa nanti kita bisa sekolah bareng-bareng keluar. Maksudnya menurut aku itu kan, menurut Hana itu udah, wah ini udah kesempatan bagus banget, gue bisa satu bisa sekolah keluar, lanjut lagi, dua gue bisa keluar dari keluarga yang gue ngerasa gak nyaman lagi ada di situ gitu. Gue bisa keluar dari rumah. Jadi memang dari awal Hana udah cukup aware, tapi diabaikan karena memang tujuannya bukan ke situ. Cuma kalau misalnya di kehidupan nyata, maksudnya kan tadi ngomongnya biar kalau orang-orang yang nonton, kalau misalnya gitu menurut aku tuh PDKT-nya yang lama. nggak juga sih, kadang mau PDKT berapa lama juga tiba-tiba nanti bisa berubah aja pas. Pacarnya yang lama. Nggak juga. Menurut aku lebih ke arah ngobrolnya yang lama. Karena mau pacaran 5 tahun tapi kadang 5 tahun ketemunya 2 minggu sekali gitu ya. Kayak bukan, ngobrol dong. maksudnya banyak banget yang pacaran 5 tahun tapi kalau misalnya aku ngobrol sama dia masih kayak gue nggak enak kalau ngomong kayak gini. Ya, Ngerti nggak sih? Nggak, masih tetap ada nggak enaknya, masih tetap boundary-nya. Nah yang kayak gitu kan dipendam, nanti misalnya sampai ke jenjang berikutnya nanti keluar gitu loh, jadi bom waktu. Jadi ya menurut aku kenali dulu baik-baik sih, dan semua sign-sign itu tuh biasanya pasti kelihatan kok dari awal. Iya benar. Kalau kamu mau bener-bener merasakan, kalau kamu bener-bener mau melihat, kadang kan orang yaudah deh diabaikan aja, tutup mata kayak ya udahlah ntar juga bisa berubah, ntar gue bisa bikin berubah. Ya alhamdulillah kalau bisa, cuma katanya sih orang nggak akan pernah bisa berubah buat orang lain, nggak pernah bisa benar-benar berubah buat orang lain gitu loh. Ya orang berubah tuh buat dirinya sendiri gitu loh. Kalau tujuannya buat orang lain tuh bukan alasan kuat biasanya. Nanti di satu titik ketika orang lainnya yang nyebelin, Ini yang viral. ya apaan sih? Stres. Yang nyebelin nanti ya bakalan berubah lagi kembali ke yang semula. Jadi menurut aku semua sign itu pasti kelihatan asalkan kita mau benar-benar melihat dan merasakan aja sih. Gimana Gani? Sepakat saya sepakat. Apa tadi? Jadi kata-katanya? Nggak usah diulang. Udah, yuk Orang itu tidak lanjut bisa next berubah. question. Benar-benar berubah buat orang lain. Next question. Karena ada juga orang yang berubah nurunin berat badan demi orang yang dicintai. Iya. Aduh, Iya. serius lu? Banyak juga. Ada orang yang karena Bilal Indra Jaya ada nih. orang Ada aja. penyanyi Iya, maksudnya penyanyi. masnya. Bilal Indra Jaya. Enggak, ya banyak juga yang karena sakit hati, turunin berat badan apa segala macam. Bener. Cuma
Ya nanti kalau misalnya orang yang tiba-tiba nyebelin, maksudnya Gemuk lagi. iya gemuk lagi, makan lagi, bodo amat dia nyebelin gitu. Terus aku nonton trailernya, kan ada yang kayak dibilang pria itu sebenarnya hanya jatuh cinta satu kali dalam hidupnya, selebihnya melanjutkan hidup. Itu gimana? Kontra nggak atau sepakat? Lu sepakat nggak? Sebagai Gani ya sepakat. Kalau sebagai gue enggak, gue nggak sepakat. Gue sama Gani bertolak belakang soalnya. Gani kenapa sepakat? Karena dia cewek yang paling dekat sama dia kan itu doang ya? Iya, mungkin dari sisi Gani kayak dia ngerasa banyak harapan yang udah disimpan gitu, dirawat dengan baik, dipupuk gitu ya. Dan harapan-harapan itu nggak pernah mati karena terlalu besar untuk mati gitu rasanya. Jadi ketika buka pintu harapan itu lagi, dia kan selalu akan kembali ke situ karena dia udah jatuh cinta dengan sesuatu yang dia rawat, bukan orangnya lagi tapi harapan-harapannya ini. Mana tuh sini? Bener ya kan? Ya itu kalau Gani. Tapi kalau gue nggak sepakat men. Karena jatuh cinta tuh belajar. Kita harus belajar jatuh cinta untuk bisa jatuh cinta dengan benar. Karena kalau kita jatuh cinta ke orang yang tepat, kita juga mencintai diri sendiri kan biasanya kan? I think nggak ada sih orang yang tepat. Kita cuma belajar aja. Siapapun tuh ceritanya. Biar benar dengan orang yang misalnya tidak terlalu tepat pun, tapi kita mencintai dengan benar. Kalau jadi diri sendiri ya nggak perlu sama orang yang tepat. Sama siapapun jadi diri sendiri kan nggak? Untuk Mencintai diri sendiri. Oh, untuk mencintai diri sendiri. Kayak lu kalau ngerawat bunga kan, kalau cintai kan disiram bunga ya. Tapi kalau suka kan dipetik biasanya. Benar. Hubungannya sama mencintai diri sendiri. Ya maksudnya analoginya kan kalau bunga itu lu cinta, bunga lu kesayangan lu siram, lu rawat gitu ya. Iya, tapi itu bukan diri sendiri. Itu kan bunga. Untuk diri sendiri dong, kita bisa ngobrol sama bunga. Oh gitu, buat ngobrol sama bunga. Oke, sorry. Gue baru nyadar, ternyata bunganya bisa ngobrol. Iya. Mantap nih Bilal. Nggak ada habisnya. Aku cewek, kadang greget pengen confess sama cowok yang aku suka, tapi takut ditolak dan terus berakhir canggung dan ngeliat dia bersama orang lain. Gak ada pertanyaan sih, cuma dia lebih ke curhat. What do you think? Dari lu dulu deh. Aku cowok. Cewek. Iya, aku cowok. Ya cowok. Oke. Iya juga sih. Dia cewek. Iya juga. Iya, aku cowok. Nggak salah. Cowok. Salah sih. Mendengar pernyataan ini, aku jadi canggung. Iya. Iya, kan nggak ada pertanyaan. Bikin pernyataan juga. Nah, tapi nggak apa-apa sekarang mah ngomong-ngomong aja guys. Betul guys. Karena nggak ngaruh. Emansipasi wanita. Nggak ngaruh guys. Ngomong aja dulu. Tenang. Kalau misalnya ternyata tidak sesuai perasaannya, ya udah, masih banyak ikan salmon di laut. Kalau nggak sombong aja, nyatanya sombong. Gimana sombongnya? Gue suka malu deh tapi nggak jadi Gimana deh. ya? Iya, tapi nggak jadi deh. Pasti dia yang kayak kenapa nggak jadi gitu. Iya, ya kan. Soalnya kalau cowok tuh rata-rata lo diomongin suka terus jadinya malas gue kan pengen ada ngejernya gitu. Nah, jangan kejar men. Lu ngomong tapi gue suka sama lu tapi kayak nggak jadi deh. lu tinggalin habis itu. Pasti lu dikejar. Tenang. Tips and trick. Atau gini, gue suka sama lo nih, tapi maksudnya gue confess sama orang. Iya, terus abis itu gak usah balas chat, tiba-tiba ngilang. Iya. Gak usah balas tiba-tiba lu blok aja. Lu blok kayak lang nih gimana sih? Deliver juga enggak. Kesan juga enggak. Nggak, tapi yang jelas kalau menurut aku sendiri ya kalau Feby sebenarnya orangnya gengsian, jadi nggak akan mungkin. Jadi nggak akan mungkin. As Feby, tapi dan again menurut aku kayaknya perasaan butuh diungkapin deh. Dan ya udah,
apapun itu jawabannya ya berarti memang itu yang terbaik. Kalau memang ternyata berbalas ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya berarti bukan orang yang tepat. Betul. Hiduplah dengan resiko. Betul. Tapi akhirnya pada akhirnya kan orang mikirnya gengsi karena takut ditolak dan dilihat sama teman-teman ya waduh ditolak gitu. Jadi bahan pembicaraan gitu loh. Makanya dalam konteks apapun ya, kita manusia ini paling tidak suka ketika ditolak, penolakan. Benar. Pekerjaan kah, project atau apapun penolakan kan bikin kita gak nyaman gitu. Tapi kan gak nyaman juga ngungkapin. Betul. Jadi hiduplah dengan resiko. Betul. Iya, ini gua kan nih. Oke, viral nih. Itulah deh. Viral itu gue udah siap-siap aja. Gue terakhir kali viral mabuk soalnya nih. Jadi semoga kali ini viralnya dengan kata-kata yang baik. Iya, benar. Serius ya? Gak tau ya? Itu kan pilihan ya. Viral gue mabuk. Nggak tahu. Nyanyi cangcuters. Astagfirullahaladzim, Bio. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Dari IDMNWRRH. Gue gak tahu nama asli nih. Indonesia Wire. Indonesia Wire. Indonesia right, oke. biar ada gitu ya. Dari Indonesia right. Udah kenal berapa lama? Dan gimana caranya kalian ngebangun chemistry? Udah kenal, udah cukup lama. Dulu gue ke lokasi syuting dia masih pakai baju SMP gitu. Ingat gak? Lo kalau saya syuting gue yang mana? Syuting lu yang Cibubur tengah di Yang mana? di Cibubur. Iya, sinetron apa? Sinetron PA kayaknya. Oh, PA apa tuh? ada putih Ya abu-abu. abu-abu. Apa? Tapi kan SMP tadi katanya. Kita enggak. Lu bilang Gue SMP? SMP dia kan tapi udah gak SMP. Oh iya. Gue SMA. Lu mau lulus SMA kan? Enggak. Belum, baru Masih kelas kelas 2. 2. Kita sebenarnya kenal udah lama. Kita tuh lumayan karena kita dari kecil tuh kita nggak pernah syuting bareng. Syuting bareng nggak sih? Kayaknya pernah di iklan. Kayaknya pernah iklan. Iklan. Sih. Iya. Tapi pokoknya intinya kayak sering ketemu lah di casting gitu. Ya, kalau Kayak- itu udah sering. Karena Iya, dulu casting kayak- tuh gak kayak sekarang. Tapi lu sadar oh ini Gani nih gitu. Gak nih maksudnya. Misalnya lu ini Gani nih, lu Hana gitu enggak? Enggak kan kita Ya itu biar kalian bingung aja gitu. ini kita Gue kaget ya belum tahu jadi- mau syuting film ini. Iya makanya ini film belum Belum lahir. Misalnya kalian nggak ada wah ini manifesting gue bakal main film gitu. Wah enggak gitu. enggak juga ya. Apa namanya? Ya kita emang dari kecil suka beberapa kali ketemu di tempat-tempat casting. Karena kan zaman dulu tuh anak-anaknya beneran iklan-iklan tuh casting dulu, abis itu screen test dulu. Betul. Terus dicobain dipasang-pasangin dulu, baru kalau misalnya oke, baru go gitu. Nah jadi ya beberapa kali sempat ketemu lah di tempat casting gitu. Jadi kalau ketemu, maksudnya kenal udah Udah lama. tapi maksudnya kalau kenal personalnya sebenarnya lebih pas terakhir kita syuting Balada Siroy nggak sih? Iya, Kayak karena lebih. dua-duanya udah gede kali. Gitu. Dua-duanya udah Kalau dulu kan masih anak kecil ya udah main sama Main-main aja. ya anak kecil, anak iya. kecil gitu loh, nggak terlalu yang intens ngobrol gitu. Nah, buat bangun chemistry-nya sendiri karena udah pernah satu project sebelumnya, maksudnya udah ngobrol juga, jadi ya udah nggak canggung lagi, maksudnya aku udah tahu kelakuan Juan Biowan yang agak unik memang. Ya orang nggak tahu kan. Kalau gue kan udah tahu tadi. Dia kan robot. Kan? Iya robot betul. Iya kelakuan dia yang agak unik dan maksudnya dia juga lumayan tahu karakter Feby. Jadinya kita kalau misalnya udah maksudnya diskusi udah nggak ada canggung kayak nggak enak Iya. nanti Iya. dia Nggak kayak gimana gue tadi ya. Kalau gue gitu. masih canggungan. Iya nanti nggak enak gitu. Kalau kita bener-bener Santai. gue nanti kayak gini ya, lo gimana gitu. Feby gitu sih. Jadi untuk bangun chemistry-nya aman banget kalau sama Bio. Kalau lu gimana dari POV Bio ke Feby? Aman. Takut gue sama dia. Kayak gue ngikut aja karena iya. Enggak gitu. Padahal gue gak pengen ngelakuin tapi kayak binter gue gini ya. Iya udah iya. Enggak gitu, kapan gue kayak gitu. Enggak bercanda. Udah gitu. Berarti selesai di situ nih pernyataannya. Berarti bangun chemistry karena udah kenal sebelumnya. Ya. Bukan proyek pertama karena ya.
Tapi di project terakhir itu main film juga atau apa? Iklan atau apa? Film. Oh film juga. Jadi Hana dan Gani juga? Enggak. Bukan. Enggak. Pertanyaan ketiga ya. Cara fokus belajar dan bekerja. Nah, bagus kan pertanyaannya? Cara fokus belajar sambil bekerja gitu maksudnya. Iya. Dari Yanibria 8. Yanibria 8. Belajar bekerja barengan apa? Gak ada, dia cuma Dan tanya bekerja. cara fokus belajar dan bekerja. Berarti belajar atau bekerja gitu. Belajar Belajar atau dan bekerja atau belajar dan sambil bekerja. bekerja. Makanya itu dia. Ya itu. Ya Itu udah lu beda jawab kan? dua-dua deh. POV dua-dua nih. Beda kan? Kalau menurut gue cara belajar atau bekerja ya, belajar dan bekerja nanti jawabannya beda lagi. Oke. Belajar dan atau bekerja adalah lo cari tahu polanya, pola belajar atau bekerja lo. Setiap orang punya belajar dan atau bekerja polanya beda-beda. Ada yang sangat struktural, jadi dia hierarkis gitu, ada skala prioritasnya gitu, dia nentuin dulu apa dulu yang harus ditentukan dari belajar dan bekerjanya. Jadi rasanya belajar atau bekerja ini kayak main game karena lo ada prioritasnya gitu, apa yang harus dilakukan pertama, kedua, ketiga gitu, checklistnya selesai semua masing-masing. Ada yang bentuknya mind mapping, jadi sporadis tuh lo mau belajar atau bekerja, kerjainnya sesuai perasaan lo aja, tapi semuanya ada korelasinya dengan satu sama lain gitu. Paling penting adalah cari tahu pola belajar atau bekerja lo. Kalau belajar dan bekerja, tanyakan ke Feby karena dia kuliah. Gimana caranya belajar dan bekerja? Caranya adalah kalau aku tentuin skala prioritas. Kayak jadi di lokasi syuting ya sambil tetap belajar karena salah satu skala prioritas aku adalah kuliah sampai lulus. Jadinya mau syuting gimana pun tujuan kuliahku tetap tercapai. Jadi ya harus disempat-sempatin sih waktunya dan harus komitmen kayak gitu. Komitmennya harus tinggi, nggak bisa kayak gue males, nggak bisa karena ya pilihan hidup. Kalau misalnya mau malas-malas bisa sih, tapi ya bisa juga nilai jelek, bisa juga nggak lulus. Tapi ya kita juga punya pilihan untuk nggak malas-malas gitu. Skala prioritas ya. Mungkin sambil belajar sambil bekerja juga, kalau tadi Feby sambil ngampus, syutingnya di kampus gitu. Bisa Kan? Itu bisa. Itu nggak bisa. Bisa. Syuting di kampus. Nggak bisa. Kalau lo punya izinnya nggak apa-apa, bisa syuting di Nggak kampus. bisa, selama ini nggak bisa. Nggak bisa. Kampus lo Nggak bisa, pakai kebetulan syuting. kita bukan produsernya yang bisa kita pindahin lokasi syuting ke kampus kita. Iya, Kalau kira nggak gitu jadi bisa. bisa belajar sambil bekerja. Kampusnya Tidak online aja, bisa, bro, online. tidak bisa. Lo belajar kimia gitu online. Nggak bisa. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dan random. Oke. Biasanya kita tanyain ke suara berkelas. Kayak best advice for 20s dan value apa yang lu percaya di hidup ini? Best advice for 20s. Iya, value yang gue yakin gini nih. Misalnya Ini value gue yakin banget dari Iya, apa tuh? Dari Apa tuh? umur belasan ini beneran. Apa nih? Oke. ini kita cut reels Iya, viral iya, nih. mantap Oke. nih. Jangan pernah percaya sama omongan orang di internet. Gitu dong. Iya. Udah itu aja. Itu udah penting banget, men. Lu jangan pernah percaya sama omongan orang apapun di internet. Kayak lu cari tahu dulu lah. Faktanya gimana? Kita tayang di internet juga. Kalau orang nggak percaya nih, Emang iya. maksudnya kalau orang nggak percaya di tanggal 5 gimana dong? Tanggal 5 tayang bahaya dong. That's the jokes, man. Jokes went over your head. Kalau Feby, what value you believe di dunia ini? Value yang selalu aku pegang adalah niatnya sih. Jadi kalau aku melakukan sesuatu, tentuin dulu tujuan dan niatnya apa. Kalau misalnya baik ya insya Allah hasilnya juga baik. Kalau dari awal udah nggak baik ya kemungkinan juga akhirnya juga nggak baik. Jadi kalau melakukan sesuatu yang paling penting dijaga adalah intensi dan niatnya. Gitu. Intensi dan niat ya.
Thank you guys. Menarik banget nih. Gila. Oke, bagi teman-teman yang aku ulangi deh, siapa tahu mereka bingung nih mau nonton di mana, tanggal berapa. Buat teman-teman Suara Berkelas yang lagi nonton podcast ini, jangan lupa nonton film Sampai nanti ada. mulai tayang tanggal 5 Desember 2024 di seluruh bioskop. Jangan lupa di seluruh bioskop bisa ditonton. Indonesia ya? Di Indonesia. Kecuali di seluruh kampung aku bioskop. tadi. Kenapa? Di Aceh nggak ada bioskop. Oh gitu. Iya. Nggak ada bioskop bro. Oh iya, betul. Kan Betul. yang ada bioskop aja. Betul, betul. Seluruh bioskop yang ada bioskopnya. Betul. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Sampai jumpa.